am I looking at you? You're a picture in a frame. Halo, ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Kali ini saya akan membawakan satu topik yang sebetulnya saya bawakan di ibadah persekutuan siswa beberapa hari lalu. Dan beberapa teman meminta untuk merekamnya ulang supaya bisa dibagikan di kalangan siswa, ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membagikan kepada siswa-siswa remaja, akan sangat baik karena tema kita ini dengan topik gitu ya. Topik kita adalah Did you find love gitu ya. Ini tema ibadah siswa beberapa hari lalu. Did you find love? Kenapa saya sebut silahkan dibagikan, karena memang siswa-siswa, remaja-remaja gitu ya, pada umumnya mulai merasakan jatuh cinta, dan secara khusus bulan ini, bulan Februari, bulan yang kerap kali diidentikan dengan bulan cinta karena di dalamnya ada perayaan Valentine. Tetapi sebetulnya apakah seseorang menemukan cinta, ya? Did you find love? Apakah kamu menemukan cinta? Di bulan ini kita akan membahas topik ini. Baik, saya akan mulai begini, bahwa setiap orang itu menginginkan cinta dan mencoba dengan berbagai cara untuk menemukan cinta sejati, cinta yang sungguh-sungguh, yang mendalam, yang kuat, yang terakhir dan selamanya. Setiap orang menginginkan cinta yang demikian. Tetapi nyatanya cinta dan berpacaran gitu ya, nggak seindah drama Korea. Kalau di drama Korea digambarkan indah banget gitu ya, sampai melting, sampai menusuk ke hati, sampai terbawa emosi gitu ya, terbawa suasana cintanya gitu. Wah, indah banget gitu ya. Tetapi ternyata itu hanya drama Korea. Nyatanya nggak seindah itu. Nyatanya cinta nggak seindah di film, di dongeng-dongeng, di komik. Kalau di komik ada efek fantastisnya gitu ya, ada efek yang membuat kita melihat kisah cinta itu, wow, ada sesuatu yang membuat kita terperangah gitu dengan gambar dan juga narasi yang dibawa. Cinta nggak seindah itu, cinta nggak seindah cerita orang, kemudian cinta nggak seindah dengan postingan-postingan di media sosial. Teman-teman bulan ini banyak sekali memposting kisah cintanya, atau seorang ditembak di hari Valentine, atau seseorang akhirnya diberikan kado terindah dan seterusnya. Postingan-postingan dengan caption-caption yang begitu menyentuh gitu ya. Cinta nggak seindah yang diposting di media sosial. Yuk tanya, itu hanya satu momen yang ditunjukkan di media sosial. Nyatanya cinta nggak seindah itu. Kenapa? Karena sebetulnya cinta itu butuh modal, butuh pengetahuan, butuh waktu, butuh emosi, butuh uang bahkan. Butuh tenaga, butuh pikiran. Cinta butuh modal, teman-teman. Tidak hanya sekedar yang ada di film, di dongeng, di komik, dan seterusnya. Jadi cinta dan berpacaran gak seindah yang ditampilkan di media sosial itu. Nah, fakta yang kita temukan di dalam sejarah manusia, bahwa cinta menjadi penyebab penderitaan, rasa sakit, hati yang hancur, pertengkaran, hingga perpecahan. Ada banyak remaja yang mencoba untuk mencari cinta, tetapi mereka akhirnya mengalami kekecewaan, kemarahan, dan juga membuat satu kesalahan yang disesali seumur hidupnya. Sehingga sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mencari cinta yang sesungguhnya, yuk kita harus mengerti lebih dulu. Sebetulnya di dalam konsep Kristen, apa sih tujuan berpacaran? Apakah karena kita saling jatuh cinta kita langsung berpacaran? Kan biasanya kalau kita saling jatuh cinta, menggebu-gebu gitu ya, kita langsung berpacaran. Nah, menurut kebenaran Alkitab, di Alkitab tidak ada kata berpacaran, tetapi sebetulnya kita bisa melihat pengajaran Alkitab secara konsisten bahwa kalau di dalam di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, tujuan
pacaran adalah untuk membicarakan dan mendiskusikan sejak awal berbagai hal yang penting yang nantinya akan dihadapi di rumah tangga dari perspektif Alkitab gitu ya, dari perspektif firman Allah. Jadi tujuan berpacaran orang Kristen itu adalah mempersiapkan pernikahan. Jadi seorang remaja gitu ya kalau bertanya, jadi boleh nggak aku pacaran? Boleh. Asalkan itu tujuannya mempersiapkan pernikahan. Ya kalau kamu belum siap untuk mempersiapkan pernikahannya, tidak usah begitu. Tidak usah. Jadi tidak setiap perasaan jatuh cinta harus diikuti dengan berpacaran. Nah, jelas bahwa di dalam kekristenan tujuan berpacaran untuk mempersiapkan pernikahan. Karena ini sangat serius, karena ini memang untuk persiapan pernikahan, maka ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan sebelum kita ambil keputusan untuk berpacaran. Kita harus pikirkan yang pertama-tama, apakah aku ini seorang Kristen yang sungguh-sungguh, dan apakah dia orang yang kepadanya kamu jatuh cinta, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau kamu orang Kristen yang sungguh-sungguh berdua, pertanyaan berikutnya, apakah kita tahu bagaimana caranya bertumbuh secara iman, secara rohani? Apakah kita tahu apa kebutuhan kita supaya kita tumbuh secara rohani? Kalau kita tahu bagaimana kita harus bertumbuh secara Kristen, jadi bukan hanya Kristen yang sungguh-sungguh, tapi kita juga bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian kita, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita tahu gitu ya, konsep pernikahan Kristen? Mengapa kita harus menikah? Mengapa kita harus menikah? Jadi sebelum kita pacaran, kita harus tahu dulu, mengapa kita harus menikah? Kita harus menemukan alasan yang tepat menurut pandangan Alkitab mengapa seseorang harus menikah. Mengapa ia harus menikah? Orang yang kepadanya kita jatuh cinta. Kita harus tahu. Kalau kita nggak punya alasan yang kuat, kita tidak tahu mengapa kita harus menikah, dan pasangan kita tidak tahu mengapa ia harus menikah, maka kita sedang memasuki satu proses yang akan bisa jadi saling menghancurkan sebetulnya. Karena tidak ada alasan yang kuat. Sehingga kita hanya menjalin relasi yang akan saling menghancurkan, menyakiti, atau bahkan tidak punya tujuan apa-apa, sehingga hanya berputar dan melelahkan. Karena itu teman-teman, kalau kita sudah tahu kita orang Kristen sungguh-sungguh, kita tahu kebutuhan kita untuk bertumbuh, dan kita punya alasan yang kuat, dan itu ada juga pada orang yang kepadanya kita jatuh cinta. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa harus dengan orang itu? Kenapa enggak dengan yang lain? Kenapa tidak dengan yang lain? Kita harus menemukan juga. Karena itu sebetulnya kita juga harus punya konsep yang jelas. Keluarga seperti apa yang kita bangun? Ibang, aku masih remaja, masa aku harus mikirkan itu? Kalau kamu siap berpacaran, kamu harus pikirkan ini. Kalau kamu tidak siap menikah, belum siap menikah, ya jangan dulu berpacaran. Lah jadi bang, aku lagi jatuh cinta, aku suka banget sama dia. Nah, untuk itu coba kita sekarang lihat. Sebetulnya kalau orang Kristen berpacaran itu ngapain? Bagaimana orang Kristen berpacaran? Yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta. Cinta itu bukan hanya perasaan. Sehingga kalau kamu tadi bilang, aku jatuh cinta, aku sangat cinta kepada dia, apakah lantas berpacaran? Berpacaran bagi orang Kristen yang pertama adalah menumbuhkan cinta. Dan ingat, cinta bukanlah hanya satu aspek perasaan. Ada 3 aspek cinta. Triangle of love. Yaitu yang pertama adalah intimacy. Kita harus mulai membangun persahabatan, kedekatan, keintiman dengan dia. Kemudian aspek yang kedua adalah passion, kegairahan. Aspek motivasi dari cinta. Kita semakin ingin hidup bersama dia. Semakin ingin dekat dengan dia. Semakin merasa satu dengan dia. Lalu yang ketiga ada aspek komitmen. Ada sikap. Ada sikap untuk memperjuangkan relasi ini. Sehingga kalau berpacaran, itu segitiganya makin gede gitu, makin besar. Artinya apa? Waktu berpacaran kita menghabiskannya untuk menumbuhkan cinta, yaitu menumbuhkan keintiman, menumbuhkan passion tadi, kegairahan, keinginan untuk hidup bersama, dan menumbuhkan komitmen
untuk terus-menerus memperjuangkan akan relasi. Gak boleh hanya salah satu aspek saja yang tumbuh. Harus ketiganya. Berikutnya nanti kita akan bicara tentang cinta ini lebih lanjut gitu ya. Tetapi bagaimana orang Kristen berpacaran adalah menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Orang Kristen berpacaran tidak melecehkan pasangan secara seksual. Kita harus menjaga kekudusan pasangan kita. Menghormati dia. Seksualitas itu adalah hadiah atau kado terindah setelah perayaan pernikahan. Jangan membuka kadomu sebelum perayaan pernikahanmu. Itu nanti tidak ada artinya lagi. Jadi seksualitas itu adalah hadiah terindah setelah pernikahan. Jangan mencoba-coba membuka dikit-dikit, Bang. Hanya sekedar menyentuh, hanya sekedar berpelukan, hanya sekedar berciuman. Tidak. Totalitas, seksualitas dengan perilaku seksnya itu hadiah terindah setelah pernikahan. Justru memang waktu berpacaran itu dibicarakan. Karena itu seorang remaja, kalau belum siap menikah, ya tidak usah dulu berpacaran. Karena masa berpacaran itu membicarakan tentang seksualitas juga. Di dalam komitmen untuk menjaga kekudusan. Bagaimana orang Kristen berpacaran adalah membangun komunikasi yang sehat. Supaya di dalam masa-masa pernikahan nanti, komunikasi suami istrinya bukan komunikasi yang saling abuse, yang melecehkan, merendahkan, membuli satu dengan yang lain, mengunci, sehingga tidak progres gitu ya, tidak bisa menyelesaikan masalah. Masa berpacaran adalah masa mengenal pasangan, mengenal dia, kepribadiannya, keluarganya, bagaimana dia kalau lagi marah, bagaimana dia kalau lagi kesusahan begitu ya. Bagaimana orang Kristen berpacaran yang kelima adalah menghadapi konflik dan bertumbuh. Karena memang konflik tidak terhindarkan. Masa-masa berpacaran itu adalah untuk menghadapinya dan bertumbuh. Jadi secara ringkas gitu ya, bagaimana orang Kristen berpacaran? Menumbuhkan cinta, menjaga kekudusan, membangun komunikasi yang sehat, mengenal pasangan, dan yang terakhir menghadapi konflik dan bertumbuh. Nah, sebagai seorang remaja, aspek pertama yang tumbuh sebetulnya adalah cinta. Seorang remaja ketika memasuki usia remaja, usia 13 tahun, maka pertumbuhan sekundernya mulai tumbuh. Organ-organ seksual mulai bertumbuh dan menghasilkan hormon-hormon yang sesuai dengan seksual identitas seksualnya sebagai pria atau sebagai wanita. Dan baik pria maupun wanita, hormon-hormon yang berkaitan dengan seksualitas ini juga pada akhirnya menumbuhkan ketertarikan kepada lawan jenis. Jadi secara biologis, jatuh cinta itu adalah hormonal. Memang hormon kita sedang dihasilkan dan itu mempengaruhi otak dan kita merasakan ketertarikan kepada lawan jenis. Itu menimbulkan emosi. Nah, berikutnya, seorang remaja itu yang lebih dulu tumbuh di dalam otaknya adalah otak emosi, bagian amigdala gitu ya. Baru diikuti dengan pertumbuhan otak depan, prefrontal. Nah, otak depan ini kan berfungsi untuk keputusan, logika, dan seterusnya ya. Nah, karena seorang remaja yang lebih tumbuh adalah bagian otak emosinya, seringkali tadi ketertarikan lawan jenis itu, perasaan jatuh cinta itu lebih emosional. Sehingga dia tidak punya pertimbangan yang logis, mengambil keputusan yang matang, begitu. Jadi jatuh cinta pada remaja yang secara hormonal itu melibatkan otak emosi, sehingga sangat emosional. Itulah sebabnya seorang remaja itu kerap kali kalau udah jatuh cinta gitu ya, jadian, seolah-olah dunia hanya milik berdua, nggak ada lagi yang penting siapapun gitu. Bisa-bisa di kelas berdua, di kantin berdua, di gereja berdua, kemana-mana berdua. Dan kalau disentil sedikit, disinggung soal itu, dia menjadi sangat emosi begitu. Termasuk terhadap orang tuanya. Tetapi apakah kita benar-benar telah memahami apa itu cinta? Itu tadi saya jelaskan secara biologis sebetulnya. Apa itu cinta? Nah, teman-teman, cinta itu tidak sama dengan gairah atau nafsu. Tidak sama. Sebergairah apapun kita, sebernafsu apapun kita pada lawan jenis, cinta tidak sama dengan kegairahan dan nafsu, ya, lust.
Itu memang tadi seperti saya jelaskan secara biologis akan muncul. Tetapi sebetulnya itu adalah efek hormonal, teman-teman. Tapi kerap kali kita mendefinisikannya, iya kita sedang jatuh cinta. Yang berikutnya, cinta tidak sama dengan romans, keromantisan. Cinta tidak sama dengan ketika bulan 2 hari Valentine kita dinyatakan cinta dengan coklat yang sangat mahal gitu. Cinta itu bukan video callan berdua dan ketika bangun tiba-tiba kita melihat wajahnya di sana dan tiba-tiba kita bangun berdua saling memandang. Oh, romantis sekali gitu. But itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Cinta itu bukan keromantisan. Cinta itu juga bukan perasaan yang menggebu-gebu. Ketika kita pertama kali lihat seseorang terus kita merasa, wow, aku merasakan perasaan yang khusus, yang menggebu-gebu, yang membuat kita nggak bisa melupakan orang itu. Kita selalu terbayang. Setiap kita tutup mata, rasanya kita langsung melihat wajahnya yang tadi yang cantik dan memenuhi hati pikiran kita gitu. Bahkan kita memimpikannya. Cinta bukanlah perasaan yang menggebu-gebu. Cinta juga bukan seks. Cinta bukan keintiman seks. Ya. Sekali lagi, cinta bukanlah kegairahan. Cinta bukanlah keromantisan. Cinta bukanlah perasaan yang menggebu-gebu dan cinta bukanlah keintiman seksualitas. Teman-teman, kalau begitu apa itu cinta? Dunia ini atau manusia mengenal ada 3 jenis cinta. Yang pertama cinta jika, cinta if. Jenis cinta yang mensyaratkan satu kondisi. Aku mencintaimu jika kamu berperilaku dan berpenampilan atau berpakaian dengan cara yang kumau. Ini mungkin gak disampaikan secara langsung. Tetapi diri seseorang itu kerap kali mensyaratkan satu kondisi, barulah ia mampu memberikan cinta. Baru ia mampu memberikan cinta. Atau bukan mampu, barulah ia mau memberikan cinta. Aku mencintaimu jika aku menemukan harapanku padamu. Ada syarat-syarat atau ada kondisi yang diharapkan, barulah bisa memberikan cinta. Teman-teman, cinta jika membawa seseorang pada kekecewaan dan kemarahan. Karena kondisi yang diharapkan dan diinginkan tidak selalu dapat dicapai. Nah, ada jenis cinta yang kedua. Cinta karena, cinta because. Cinta yang membutuhkan alasan. Jenis cinta yang membutuhkan alasan untuk bisa memberikan cinta. Jenis cinta yang membutuhkan satu penampilan atraktif. Satu penampilan dari pasangan atau lawan jenis kita. Nah, aku mencintaimu karena kamu cantik. Aku mencintaimu karena kamu memberiku rasa aman. Aku mencintaimu karena kamu selalu memberi motivasi. Karena kamu selalu bisa bangunkan aku. Karena kamu selalu bisa hadir setiap aku butuhkan. Karena kamu selalu mengerti aku. Perhatikan. Cinta jenis karena ini fokusnya adalah kita. Itu sebabnya cinta karena adalah cinta yang sangat egois dan rapuh. Karena dalam mencintai, karena alasan untuk mencintai itu sebetulnya cepat berubah gitu ya. Jadi ini sangat egois dan sekaligus rapuh. Rapuhnya itu tadi. Kalau kita mencintai karena dia selalu memberi rasa aman, manusia tidak bisa seterusnya untuk memberi rasa aman bagi kita. Kalau kita mencintai karena dia cantik, cantik itu akan berubah seiring pertambahan waktu. Nah, ada jenis cinta yang ketiga. Jenis cinta yang gak biasa. Jenis cinta yang jarang sekali. Yaitu cinta meskipun, even if. Jenis cinta yang tidak umum. Tidak dibatasi oleh suatu kondisi, unconditional. Aku mencintaimu meskipun aku tahu segala kekuranganmu. Aku mencintaimu meskipun kamu sering mengalami kegagalan. Aku mencintaimu meskipun. Cinta meskipun tidak mensyaratkan satu kondisi. Dan tidak dihasilkan oleh karena suatu penampilan tertentu. Suatu kualitas-kualitas yang dia bisa dapatkan dari seseorang. Tetapi cinta meskipun ini adalah cinta yang sangat jarang. Kalaupun ada, tidak sempurna. Karena itu sebetulnya seluruh umat manusia menginginkan cinta. Tetapi manusia yang berdosa
hanya memiliki cinta yang tidak sempurna, cinta yang cacat, cinta yang manipulatif, dan cinta yang bersyarat. Did you find love? Apakah kamu menemukan cinta pada pasanganmu? Apakah kamu menemukan cinta di bulan ini? Apakah kamu menemukan cinta pada kisah-kisah romantismu? Kebanyakan di antara kita hanya menemukan cinta if dan cinta because. Kenapa? Karena sebetulnya sejak manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia telah kehilangan kasih. Cinta kasih itulah kehilangan pertama yang dialami manusia setelah jatuh dalam dosa. Dari mana kita melihatnya? Kejadian pasal 3 ayat ke-10 dikatakan ceritanya adalah ketika Allah masuk ke dalam taman itu, maka Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa itu mendengar bunyi langkah Tuhan. Lalu mereka sembunyi. Ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Mereka jawab apa? "Ketika aku mendengar bunyi langkahmu, kami menjadi takut." Takut itu lawan cinta. Cinta itu tidak ada ketakutan di dalamnya. Dan ketakutan tidak ada cinta di dalam. Jadi takut itu lawannya bukan berani, bukan. Cinta itu lawannya takut. Kehilangan cinta menjadi takut. Jadi dosa telah membuat manusia kehilangan cinta. Dosa telah membuat manusia menjadi takut kepada Allah karena kehilangan cinta ini. Manusia kehilangan relasi karena kehilangan cinta ini. Perhatikan apa yang dikatakan Adam ketika dimintai Tuhan pertanggungjawaban. Dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia bukan hanya menyalahkan perempuan dengan tuduhannya, tetapi juga menyalahkan Tuhan yang menempatkan perempuan itu. Dosa telah membuat Adam melupakan akan puisi yang indah sekali yang dia ucapkan sebelum jatuh dalam dosa. Inilah dia tulang dari tulangku gitu ya. Inilah dia daging dari dagingku. Inilah hidupku, bagian dari hidupku. Aku Adam dan dia Adama. Dia bagian dari hidupku. Dia lupa itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam bilang, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Manusia kehilangan relasi dengan Tuhan, dengan manusia, bahkan dengan seluruh ciptaan ini. Karena itu, apa itu true love? Kalau kita membaca Alkitab, maka perspektif Alkitab menggambarkan cinta yang sejati itu adalah ketika kebahagiaan, kesehatan, dan pertumbuhan iman seseorang menjadi sesuatu yang penting bagi kita, seperti milik kita sendiri. Jadi kalau kita mau bertanya apakah aku memiliki true love, cinta yang sejati, atau dia punya cinta yang sejati, maka definisinya adalah apakah kebahagiaan, kesehatan mental, kesehatan emosi, kesehatan fisik, kesehatan seseorang secara utuh gitu, dan pertumbuhan imannya itu penting bagiku seperti milikku sendiri. Kalau ini yang menjadi cinta kita, itulah true love. Jadi di dalam Alkitab, cinta sejati itu digambarkan sebagai cinta yang tidak mengeksploitasi secara fisik, secara emosi, dan tidak melakukan pelecehan terhadap seseorang. Tidak melecehkan. Dan ini hanya ada di dalam Tuhan. Cinta meskipun, tadi di dunia ini, kalaupun ada cinta meskipun, itu tidak sempurna karena sudah jatuh di dalam dosa. Hanya Allah lah yang memiliki unconditional love, cinta yang tak bersyarat, yang menerima kita apa adanya, yang tidak melihat keberadaan kita, yang berkali-kali mengkhianati dia, berkali-kali melupakan dia, berkali-kali melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Di sini tidak dikatakan bahwa aku mengasihi engkau jika, aku mengasihi engkau karena, bukan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan ini disempurnakan di dalam Kristus, sehingga di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tadi di dalam Yeremia, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Allah.
Dan di dalam Roma ini dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita bukan ketika kita sudah berubah, sudah melakukan sesuatu. Kristus mati bagi kita bukan karena satu kualitas perbuatan baik kita. Kristus mati bagi kita justru ketika kita masih berdosa. Inilah cinta yang unconditional, cinta yang tak bersyarat, cinta yang menerima seluruh cacat celah kita, cinta yang menerima seluruh keberdosaan kita. Hanya dengan menerima cinta yang di dalam Yesus Kristus, kita akan mampu mencintai orang lain dengan cinta meskipun. Sehingga teman-teman, sebagai bagian yang terakhir atau sebagai penutup, saya mau menyatakan bahwa sebelum kita memutuskan untuk berpacaran, bagi setiap kita remaja maupun orang muda, atau siapapun yang mendengarkan video ini, menonton video ini ya. Sebelum kita memutuskan untuk berpacaran, kita harus memastikan apakah kita telah mengerti, bukan hanya mengerti, menerima kasih yang tak bersyarat daripada Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana caranya menerima kasih yang tak bersyarat dari Yesus? Ya, menerima Yesus itu sendiri di dalam diri kita. Menerima Dia, Sang Kasih itu di dalam diri kita, membuka hati kita bagi Kristus. Hanya ketika ada Kristus di dalam diri kita, kita dilahirkan kembali, kita bisa mencintai dengan kualitas sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Bagian utama dari kehidupan seorang remaja adalah membentuk identitasnya. Jangan buru-buru teman-teman, jangan buru-buru. Jangan merasa hidup kita adalah hidup paling malang, hidup yang paling sial ketika kita nggak punya pacar. Tidak punya pacar itu bukan indikator daripada suatu kehidupan yang sial, tidak beruntung. Jadi jangan buru-buru. Perkembangan remaja itu tugas perkembangannya adalah membentuk identitas. Kita tahu kita siapa. Kita tahu bakat, talenta, panggilan kita dari Tuhan. Kita tahu masa depan yang mau kita tuju. Ketika kita jelas identitasnya, siapa aku di hadapan Tuhan dan apa yang harus aku hidupi di dalam rancangannya, kita tahu kepada siapa kita akan membangun hidup kita sebagai pasangan. Baik, yang terakhir, seorang remaja akan jatuh cinta. Saya sudah jelaskan secara psikologis bahwa seorang remaja yang tumbuh pada akhirnya akan mengalami jatuh cinta. Tetapi tidak semua perasaan jatuh cinta harus diikuti dengan berpacaran. Tidak semua perasaan jatuh cinta harus diikuti dengan berpacaran. Kalau kamu siap berpacaran, kamu harus siap membangun rumah tangga. Karena itu masa-masa remaja, nikmatilah masa-masa untuk menikmati persekutuan, melayani bersama teman-teman dengan lawan jenis tanpa harus ada emosi-emosi yang bergesekan karena saling relasi pacaran yang gak sehat gitu. Sangat indah masa-masa remaja di mana kita bisa membangun relasi yang sebanyak-banyaknya. Di dalam persekutuan kita bisa menikmati bersama-sama melayani dengan lawan jenis, bersama-sama menikmati pelayanan bersama gitu ya. Itu sangat indah. Karena itu sebagai remaja yang utama bagi kita bertumbuh, memiliki identitas yang jelas di dalam Kristus, menerima cinta kasih yang tak bersyarat, dan bertumbuh di dalam Dia. Pada akhirnya ketika kita jatuh cinta, kita akan terus bertanya, diakah orang yang tepat? Apakah aku siap membangun pernikahan? Dan kalau siap, silahkan kita memulai masa berpacaran dengan jatuh cinta yang tadi. Kalau sekarang masih remaja, aku jatuh cinta, ya. Sekali lagi sebagai penutup, tidak semua perasaan jatuh cinta harus diikuti dengan masa berpacaran. Nah, bagi teman-teman remaja atau siapapun yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk konseling karena merasa ada sesuatu di dalam diri yang penuh pertanyaan begitu, boleh menghubungi kami di IG Persisten atau IG Perkantas. Silahkan untuk menghubungi kami secara personal dan kami akan meresponinya, atau juga bisa di kolom chat ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari siapapun yang menonton video ini. Silahkan ditanyakan, kita nanti akan meresponi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.
you.